Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Selawat serta salam semoga selalu tercerah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada semua keluarga, sanak saudara, tabiin tabiat, dan semoga kepada kita semua, amin. Kali ini saya akan menyampaikan tata cara pendaftaran untuk seleksi administrasi ASN pada Kejaksaan Republik Indonesia, atau mungkin semua instansi ya. Yang pertama, pendaftaran dilakukan secara online melalui halaman website http://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 18 September 2023. Itu pas sesuai tanggal upload video ini ya. Jadi memang hari ini hari Minggu tanggal 17 September 2023 saya membuat video ini bertepatan dengan pembukaan. Mungkin kalau rekan-rekan mau nyoba hari ini, itu website masih down karena hari pertama biasanya banyak yang mengakses. Untuk peserta mengunggah dokumen persyaratan pada halaman website http://sscasn.bkn.go.id yang terdiri dari jabatan jaksa. Surat lamaran ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia bermaterai 10.000, kartu tanda penduduk atau KTP, atau surat keterangan telah melakukan rekam pendudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP, pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah. Untuk rekan-rekan yang mau pakai dasi atau tidak itu terserah rekan-rekan, baiknya apa. Untuk warna juga kalau bisa antara hitam dan merah, terserah rekan-rekan. Atau mungkin kalau cewek apa itu namanya, yang iketan itu juga diperbolehkan sesuai minat rekan-rekan. Kalau rekan-rekan yang muslim memakai hijab, sebaiknya hijabnya dimasukkan ke dalam kerah agar lebih terlihat rapi dan sopan. Kemudian surat pernyataan lain yang nanti rekan-rekan akan dapatkan saat mendownload, saat rekan-rekan mendaftar, itu rekan-rekan bisa langsung mendownload kebutuhannya, sesuaikan dengan yang ada di situ, yang diantaranya adalah surat pernyataan, surat pernyataan diri, kemudian ijazah asli atau legalisir, kalau bisa ijazah asli ya yang di-scan, kemudian transkrip nilai akademik asli atau legalisir, surat akreditasi perguruan tinggi atau cetakan tangkapan layar screenshot akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT yang berasal dari halaman website. Jadi rekan-rekan bisa langsung searching ya nanti di http:// www.banpt.or.id /direktori/institusi/perencarian institusi.php. Kemudian rekan-rekan tulis nama kampus rekan-rekan, jurusan rekan-rekan, dan tahun kelulusan rekan-rekan. Di situ semua ada.
bisa di-download, bisa juga di screenshot pakai PRT. Itu sesuai kemampuan rekan-rekan. Mau di-download bisa, mau di screenshot bisa, yang penting ada buktinya. Kemudian surat akreditasi program studi yang sama, sertifikat TOEFL atau IELTS. Cuman untuk yang TOEFL itu bagi yang umum sama cum laude ya. Untuk yang disabilitas itu untuk yang Papua dan Papua Barat itu tidak. Kemudian surat keterangan catatan sipil SKCK yang masih berlaku, surat keterangan belum pernah menikah dari lurah desa sesuai dengan alamat KTP, surat keterangan dari rumah sakit atau layanan kesehatan yang berisi keterangan mengenai ukuran tinggi badan dan berat badan serta perhitungan BMI dengan ditandatangani oleh dokter pemerintah yang memiliki NIP. Jadi untuk surat kesehatan itu wajib di instansi pemerintah, karena dokter yang menandatangani itu harus dokter pegawai negeri sipil atau dokter yang memiliki nomor induk kepegawaian. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan lain-lain. Kemudian khusus Papua dan Papua Barat itu akta kelahiran dan surat keterangan lahir, surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku bahwa memang asli keturunan dari Papua dan Papua Barat. Untuk jabatan barang bukti saya rasa juga kurang lebih sama. Untuk jabatan untuk jabatan pengelola penanganan perkara formasi disabilitas, ini ada kebutuhan khusus yaitu video kegiatan sehari-hari dan gambaran sikap dengan mengerjakan kegiatan yang relevan dengan tugas jabatan seperti membuka laptop, mengetik, menjangkau barang, atau membawa barang atau lainnya. Jadi rekan-rekan yang disabilitas nanti disertai dengan video di depan laptop atau komputer bahwa rekan-rekan sedang mengetik atau lain sebagainya, kemudian mengambil berkas, menyerahkan berkas, itu dicantumkan untuk persyaratan administrasi rekan-rekan. Kemudian untuk yang penjaga tahanan juga kurang lebih sama. Nah, ada yang penting untuk diperhatikan sebelum submit, pastikan pelamar memilih lokasi ujian sesuai dengan domisili pelamar. Misal Budi membuat akun dengan KTP Jawa Timur, namun si Budi ternyata baru berada di Manado. Nah, Budi tersebut harus pada seleksi tersebut mengisi tempat lokasi ujian di Manado, karena kalau tidak nanti otomatis akan ikut KTP yang di Jawa Timur dan akan mungkin kalau sudah dilihat dari jauh dari lama mungkin ada persiapan, tapi bagi rekan-rekan yang tidak terlalu memperhatikan
tiba hari H datang ke lokasi di Manado, ternyata tidak ada namanya dan harus ke Jawa Timur, akhirnya kehilangan kesempatan. Kemudian tahapan seleksi antaranya adalah seleksi administrasi yang persyaratannya seperti tadi di atas dan di video-video sebelumnya. Seleksi SKD, seleksi SKD memiliki bobot 40%, jadi sangat penting. SKD sendiri adalah seleksi kompetensi dasar dilakukan dengan metode Computer Assisted Test atau CAT di BKN setempat. Jadi biasanya di ibu kota provinsi, jadi di daerah rekan-rekan masing-masing. Materi meliputi karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Jadi imbang ya, kalau di seleksi SKD itu ada seleksi tentang sikap dan sifat, ada seleksi kemampuan rekan-rekan. Kemampuan itu terdiri dari kemampuan umum dan pengetahuan umum, juga perhitungan rekan-rekan akan rumus-rumus sederhana seperti aritmatika, geometri, akar, bagi, dan sebagainya. Kemudian tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari beberapa formasi, ada seperti pendidikan PPKN, ada sejarah kebangsaan, sejarah kemerdekaan, sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari mulai zaman animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan sampai pada kemerdekaan. Kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKB memiliki bobot 60%, yang terdiri dari tes wawancara 25%, tes praktek kerja 25%, psikotes. Ini kalau psikotes nggak ada ukuran ya, jadi kalau rekan-rekan sesuai itu langsung lulus, kalau rekan-rekan nggak sesuai langsung gagal, langsung diumumkan saat itu juga. Kemudian tes kejiwaan juga sama, tes kesehatan juga sama. Kemudian untuk substansi penjaga tahanan itu kurang lebih juga sama. Tes kesehatan bersifat menggugurkan, tes kejiwaan bersifat menggugurkan, dan psikotes bersifat menggugurkan. Jadi rekan-rekan mulai hari ini jaga diri, jaga kesehatan, jaga semuanya, emosi semua diperhatikan. Kemudian untuk waktu dan tempat seleksi, pengumuman seleksi 16 September, tanggal akhir 30 September. Jadi masih lumayan ya, sekitar 2 mingguan atau 14 harian. Kemudian pendaftaran seleksi 17 September sampai 6 Oktober. Seleksi administrasi 17 sampai 9 Oktober, pengumuman seleksi hasil seleksi administrasi 10 sampai 13 Oktober, masa sanggah 14 sampai 16 Oktober, jawab sanggah 14 sampai 18 Oktober, pengumuman pasca sanggah 17 sampai 23 Oktober, penarikan data final 24 sampai 26 Oktober, penjadwalan SKD CPNS 27 sampai 30 Oktober, pengumuman daftar peserta 31 Oktober sampai 3 November, pelaksanaan CPNS 4 November sampai 13 November, pengolahan nilai SKD 11 November sampai 14 November, pengumuman hasil SKD 15 November sampai 17 November, masa sanggah 18 November sampai 20 November, jawab sanggah 18 November sampai 22 November,
pengolahan nilai SKD 21 November sampai 25 November. Pengumuman pasca sanggah 22 November sampai 27 November, pelaksanaan SKB 28 November sampai 17 Desember, pemetaan titik lokasi SKB 28 November sampai 30 Desember, pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan catatan oleh peserta seleksi 1 November sampai 3 Desember, penarikan data final 4 Desember sampai 5 Desember, penjadwalan SKB CPNS 6 Desember sampai 7 Desember, pengumuman pendaftaran peserta waktu dan tempat 8 Desember sampai 10 Desember, pelaksanaan SKB CPNS 11 September sampai 17 Desember, integrasi SKD dan SKB 18 Desember sampai 21 Desember, pengumuman kelulusan 21 Desember sampai 7 Januari 2024, masa sanggah 8 Januari sampai 10 Januari 2024, masa jawab sanggah 8 Januari sampai 14 Januari, pengolahan nilai seleksi 10 Januari sampai 15 Januari, pengumuman kelulusan 11 Januari sampai 17 Januari, pengisian DRH atau daftar riwayat hidup NIP CPNS 18 Januari sampai 28 Februari, usul penetapan NIP dan SK CPNS 17 Februari sampai 18 Maret. Jadi bagi rekan-rekan, karena dari SKD ke SKB itu masih ada masa yang lumayan, jadi bagi rekan-rekan yang masih belum memiliki kemampuan untuk keahlian praktek kerja, mau itu bela diri, komputer, wawancara dan sebagainya, itu kesempatan rekan-rekan ada pada November ke Desember, berarti ada sekitar 1 bulan rekan-rekan bisa belajar berlatih, entah itu pencak silat, praktek kerja komputer atau maupun wawancara yang rekan-rekan bisa mencari tahu. Di next video saya akan menjelaskan apa itu kejaksaan yang lebih rinci, bisa menjadi panduan rekan-rekan untuk seleksi wawancara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.